Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur bila kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa melalui virtual, pembelajaran jarak jauh, pelajaran dari rumah yang mudah-mudahan kita dapat melaksanakan atau dapat memanfaatkan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Selawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada? Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan pembahasan bab yang ketiga. Dalam penyusunan pembelajaran kita sudah membahas tentang bab yang ketiga. Minggu kemarin kita pembahasan tentang hormat kepada orang tua dan guru, yang alhamdulillah telah kita laksanakan dan kalian sudah melakukan tugas-tugas dengan baik. Walaupun beberapa peserta ada yang tidak melaksanakan tugasnya, mohon yang belum melaksanakan tugas-tugas minggu yang lalu, silakan dikerjakan. Untuk itu sebelumnya marilah kita berdoa membaca surat Al-Fatihah. Selawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Al-Fatihah untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini. Yang mudah-mudahan dengan karamah Al-Fatihah Allah memberikan kita semuanya kesehatan, keafiatan. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah, sihhata wal afiyah wassalama wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, dengan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menyebutkan pengertian beramal soleh sesuai dengan surah Al-Asr ayat 2-3 dan surah An-Nahl ayat 97. Yang kedua, kalian diharapkan dalam pembelajaran ini kalian mampu membaca dalil nakli tentang beramal soleh dengan baik dan benar. Yang ketiga, diharapkan dengan pembelajaran ini kalian mampu menjelaskan makna beramal soleh sesuai dengan surah Al-Asr ayat 2-3 dan surah An-Nahl ayat 97 dan hadis yang terkait dengan beramal soleh. Selanjutnya, menunjukkan contoh beramal soleh sebagai implementasi dari pemahaman surah Al-Asr ayat 2-3 dan surah An-Nahl ayat 97 dan hadis terkait. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Peta konsep dari pembelajaran kali ini yaitu kita akan bahas surah Al-Asr, Al-Quran surah Al-Asr, An-Nahl, Quran surah Al-Hujurat, Al-Asr 1-3, An-Nahl ayat 97, surah Al-Hujurat ayat 12 mengenai Al-Asr mengenai amal saleh, surah Al-Hujurat mengenai berbaik sangka perbuatan berbaik sangka, memahami kandungan ayat Al-Quran dan hadis. Mengenai hadis amal soleh, tentang amal soleh, dan hadis tentang berbaik sangka, perilaku sesuai Al-Quran dan hadis. Jadi berbaik sangka termasuk amal soleh. Gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Berbuat baik pada hakikatnya
kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik, itu hakikatnya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita berbuat baik sama orang, maka orang itu akan berbuat baik kepada kita. Ya. Jadi kita seolah-olah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ya. Dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3, mari kita baca bersama-sama, diikuti dengan baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Diikutin, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Akan dibaca ya. Ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Diikuti, wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau berbuat amal soleh serta saling menasihati untuk kesabaran. Quran surah Al-Asr ayat surah 103 ayat 1-3. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, ini surah Al-Asr menerangkan bahwasanya Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Dalam keadaan rugi. Kalau kita berniaga, kita berdagang, kita rugi itu sesuatu hal yang tidak diinginkan. Semua pedagang, semua perniagaan itu mengharapkan keuntungan, bukan kerugian. Untuk itu kata Allah dalam Quran surah Al-Asr ini, kita ini semua manusia dalam keadaan rugi. Ya. Dalam keadaan rugi. Sungguh manusia dalam posisi kerugian. Ya. Namun Allah mengecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah, siapapun kita, kalau kita beriman, ya, berarti kita tidak rugi. Ya. Wa amilus shalihat. Nah, ternyata di sini harus ada sinkronisasi, ya, keseimbangan. Ya. Bukan beriman saja, tapi wa amilus shalihat. Selain dia beriman, dia juga harus beramal soleh. Ya. Jadi harus balance, harus sama antara beriman dan beramal soleh, seiringan. Ya. Bersamaan antara iman dan amal soleh. Kalau dia beramal soleh doang, tidak beriman, nah tidak sama. Seperti seekor burung memiliki sayap 2. Nah ini harus bersamaan. Sayap kanan, sayap kiri. Kita ibaratkan sayap kanannya adalah iman. Sayap kirinya adalah amal soleh, seperti itu. Kalau seekor burung hanya memiliki satu sayap, saya rasa itu tidak bisa dia terbang tinggi dan tidak bisa terbang. Untuk itu, untuk menyempurnakan dia bisa terbang, dia harus memiliki 2 sayap, kanan dan kiri. Begitupun manusia. Manusia kalau tidak mau merugi, maka dia harus punya 2. Yang pertama dia harus punya iman. Yang kedua dia harus beramal soleh. Ya. Kalau dia beriman tapi dia nggak beramal soleh, sama aja. Dia tidak memiliki amal berarti. Sebaliknya kalau dia beramal soleh tapi dia nggak beriman, nah, maka amal solehnya itu tidak diterima oleh Allah. Harus dia beriman. Ini tentang amal soleh. Wa tawasaw bil haq. Selain itu juga manusia kalau dia tidak mau rugi, dia harus
bernasihat, ya, menasihati kepada yang benar, ya. Wa tawasau bil haq, menasihati kebenaran kepada siapa saja, kepada teman, tetangga, ya. Yang jelas dia orang Islam, ya. Ya kalau kalian mau nyebrang ke luar non Islam ya boleh, silakan nasihatin, ya. Ya. Sesama temannya non Islam boleh, silakan menasihati yang sabar. Lalu watawasau bis sabr, dan menasihati tentang kesabaran. Lalu sekalian dimanapun kalian berada, jelas surah Al-Asr ini adalah memberitakan kita supaya kita nggak rugi. Bagaimana? Kata Allah, kita harus beriman dan beramal soleh. Sungguh penting amal soleh ini harus kita lakukan. Kepada siapa saja kita beramal. Dan juga tidak boleh kita berpilih-pilih. Kita beramal soleh sama milih-milih nggak boleh. Berbuat baik milih-milih itu nggak boleh. Sama siapa saja. Yang pertama kita beramal soleh kepada Allah dengan cara apa? Beribadah. Lalu kita beramal soleh kepada Nabi Muhammad Rasulullah dengan cara apa? Dengan cara bersolawat, mengikuti sunnahnya. Lalu kita beramal soleh kepada siapa? Kepada orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara patuh dan taat, ya, kepada orang tua, kepada guru. Dengan cara apa? Hormat, patuh dan taat, ya. Sama orang tua, hormat, patuh dan taat itu amal soleh. Sama teman, berbuat baik, ya. Hargai teman, ya apapun yang kebaikan itu amal soleh. Yang tidak merugikan orang lain, ya. Ya, itu namanya amal soleh. Sesuatu yang tidak merugikan orang lain, ya. Tidak merugikan aja amal soleh, apalagi menguntungkan orang lain, itu lebih baik lagi, ya. Itu. Jadi sama siapa saja kita beramal soleh, tidak boleh kita pilih-pilih, ya. Oke. Kita akan membaca Quran surah An-Nahl ayat 97. Kita baca bersama-sama lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Diikuti bacaan saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa. Ya, baca potong-potong, ya. Diikuti. Aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ya, diikuti. Surah An-Nahl ayat 97 yang artinya barang siapa mengerjakan kebajikan atau kebaikan, atau dia barang siapa yang melakukan amal soleh, gitu ya. Baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik yang telah mereka kerjakan, dan Allah akan membalas. Allah akan, ya, ajrahum, akan memberikan pahala, ya, dengan apa yang mereka kerjakan, ya. Quran surah An-Nahl ayat 97. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, ini surah An-Nahl ayat 97 mengabarkan kepada kita, ya, tentang balasan
yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan amal soleh. Ya. Ya. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, siapa aja, yang penting dia beriman. Nah, makanya iman ini penting ya. Kalau dia nggak beriman, Allah nggak akan beri balasan tuh pada orang yang beramal soleh tadi. Makanya kalau ada orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, Buddha, orang Katolik, Protestan, Konghucu, yang intinya dia tidak beriman kepada Allah, dia berbaik-baik kepada kita. Hanya kita yang berikan dia kebaikan, tapi Allah nggak bisa. Allah nggak bisa berikan dia pahala karena dia tidak beriman kepada Allah. Ya. Tapi kalau orang beriman, kita nih orang beriman, iman kepada Allah, kita berbuat baik kepada orang. Orang itu memberikan kita kebaikan juga. Selain orang itu memberikan kita kebaikan, Allah pun memberikan kita pahala. Ya, gitu. Jadi intinya wa huwa mu'min, dia beriman. Ya. Dia beriman. Kalau dia nggak beriman, nggak diberi balasan oleh Allah. Makanya intinya beriman. Ya. Ya, gitu. Akan diberikan kehidupan yang baik ya. Orang yang beriman, selain dia diberikan kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepadanya, dan Allah pun akan memberikan ganjaran kepadanya pahala karena dia beriman. Kalau kita ibadah kepada Allah, ibadah termasuk amal soleh ya. Tadi saya bilang, berbuat baik kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Allah berikan pahala yang sangat besar ya. Memang ibadah itu kewajiban bagi kita seorang Islam ya. Ibadah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat di bulan Ramadan ya, pergi haji bila mampu, itu yang kewajiban kita. Kalau kita melakukan itu, Allah akan memberikan balasan kepada kita ya. Intinya kita harus beriman ya. Lalu kita beramal soleh. Ini keterangan dari Quran surah An-Nahl ayat 97. Anak-anak sekalian dimanapun kalian berada, selanjutnya kita akan membahas tentang berbaik sangka ya. Kalau kita berbaik sangka itu artinya kita dalam bahasa kita ya, itu positif ya, thinking namanya, positif thinking ya. Berbaik sangka, jangan negatif thinking ya. Kalau bahasa Arabnya husnuzon ya, berbaik sangka, jangan suuzon, berburuk sangka. Nah, ini berbaik sangka termasuk amal soleh. Berarti Pak, kalau kita buruk sangka amal buruk dong? Iya, kalau kita buruk sangka sama orang, berarti itu amal buruk, amal yang jelek ya. Kalau kita baik sangka, itu amal soleh ya. Mari kita baca bersama-sama surah Al-Hujurat ayat 12. Ikuti lagi ya, bersama-sama dimanapun kalian berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan dibaca ta'awuznya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, didengarin lalu kalau diikuti baca setelah Bapak baca. Didengarkan dulu baru kalian baca. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Ya, dibaca dengan bagus ya, dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Oke, baik, sudah dibaca, semoga sempurna. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, Surah Al-Hujurat ini memerintahkan kita untuk kita menjauhi berprasangka buruk, ya. Jadi kita harus berprasangka baik, ya. Kita harus positive thinking, tidak boleh negative thinking. Ya. Wahai orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Nah, maksudnya prasangka ini prasangka yang buruk. Kalau prasangka yang baik nggak apa-apa, ya. Prasangka yang baik nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh di sini, kita disuruh menjauhkan prasangka yang buruk, ya. Yang suudzon, yang negative thinking, kita nggak boleh, ya. Termasuk perbuatan dosa. Sungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Nah, itu prasangka yang mana? Prasangka yang buruk. Itu dosa, kata Allah. Jangan kita juga mencari-cari kejelekan teman orang lain, dicari-cari. Ya boleh tuh. Kita juga nggak boleh tuh mencari-cari. Wala tajassasu, ya. Mencari-cari keburukan, ya. Keburukan orang dicari-cari lalu diumbar-umbar, nggak boleh, ya. Dan jangan ada di antara kamu yang menggunjing. Menggunjing itu ngomongin yang buruk, ya. Kalau ngomongin baik nggak apa-apa, ya. Ih, Pak Ahmad Wahidin gantengnya, misalkan. Ngomong yang baik-baik nggak apa-apa, tapi yang buruk-buruk jangan. Ya. Yang buruk diomongin jangan, ya. Termasuk menggunjing itu, ghibah, termasuk ghibah. Nah, ini di sini larangan kita ghibah, ngomongin keburukan orang. Kalau kebaikan nggak apa-apa, ya. Nah, kalau kita ghibah, ngomongin orang, kata Allah, kita seperti kita memakan daging saudara kita yang sudah mati. Apa kita mau makan daging saudara kita yang sudah mati? Tentunya kita jijik. Nah, lalu wattaqullah, bertakwalah kita semuanya kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha pengampun dan Maha penyayang, ya. Allah Maha penerima taubat. Kita disuruh tuh cepet-cepet taubat kalau kita habis ngomongin orang, kalau kita habis berprasangka buruk sama orang, kalau kita habis mencari-cari kesalahan orang, jangan. Kita buru-buru melakukan taubat kepada Allah, ya, karena Allah Maha penerima taubat. Dengan cara apa? Istighfar. Ya, kalau bisa minta maaf sama orang, ya, yang kita omongin, ya. Pak, bagaimana kalau sih diomongin orang? Ya biarin aja. Kalau kita diomongin orang, ya, dosa kita diambil sama orang yang ngomongin kita.
Ngomongin keburukan ya, yang keburukan kita diomongin sama orang diumbar-umbar, itu dosa kita diambil sama dia. Dan pahala dia kita ambil. Kita ngambil pahalanya dia ngambil dosa kita. Enakan mana coba? Ya, makanya kalau ada yang orang gunjing-gunjing kita alhamdulillah saya diomongin gitu. Ya. Ada orang ngomongin keburukan kita, alhamdulillah saya diomongin, ya pahala saya bertambah, dosa saya berkurang. Nah, jangan kita adenin, biarin aja ya. Ya kalau bisa kita nasihatin. Ya ini adalah sebuah perintah dari Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Ya. Tuh. Jadi ini ada larangan kita berburuk sangka, larangan kita mencari-cari kejelekan orang, larangan kita membicarakan keburukan orang. Nah kalau kita lakukan itu, kata Allah, mari kita langsung bertaubat dengan cara kita bertakwa kepada Allah, lalu kita bertaubat. Ya, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Baik, lanjutkan anak-anak kita sekalian. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan membaca hadis tentang amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti ya semua ya. An Abdillahi ibni Amrin radhiyallahu anhuma qala lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan rawahul Bukhari wa Muslimun. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti bacaan hadisnya. Dari Abdullah bin Amr ya, berkata Rasulullah SAW bukanlah orang yang suka mengucapkan kata kotor. Bahkan beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Jadi kata Rasulullah dalam hadis Abdullah bin Umar, bukanlah orang yang suka mengucapkan kata kotor. Ya. Jadi Rasulullah itu bukanlah orang yang ngucapin kotor-kotor, bukan. Rasul itu orang yang selalu melakukan omongan yang baik-baik. Selalu ngomong yang baik-baik, yang cakep-cakep, bukan yang kotor-kotor. Bahkan beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Ya, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Sungguhnya orang yang dari kalian yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sama orang gak pernah ngomongin orang, sama orang selalu sopan dan santun, sama orang tua apalagi ya. Paling baik ya. Jadi kita ini yang paling baik ya. Ahsanu khuluqa ya. Atau inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan ya. Semoga kita menjadi orang yang selalu berakhlak baik. Makanya ada doanya tuh, Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyata fahassin khuluqi ya. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyata wa husnal khuluqi ya. Wa husnal khuluqi. Ada kata-kata begitu tuh. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sihhata, kesehatan, wal afiyata, dan keafiatan. Minta tuh, udah sehat wal afiyat ya. Wa husnal khuluqi, dan ya Allah jadikanlah aku memiliki budi pekerti, akhlak yang baik. Doa itu kita minta sama Allah sehingga kita diberikan bimbingan sama Allah, arahan
sehingga menjadi orang-orang anak-anak yang soleh dan soleha, serta anak-anak yang sehat dan anak-anak yang baik akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Dibaca tuh ya doanya, cakep doanya. Allahumma inni as'aluka sihhata wal afiyata wa husnal khuluqi. Minta sehat, minta afiat, minta akhlak yang baik. Hadis larangan berperintah ya, atau larangan berburuk sangka ya. Perintah harus berbaik sangka ya. Ikuti lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah 'anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akzabul hadisi wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahu ikhwana. Oke, terima kasih yang sudah ikuti bacaan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata Rasulullah SAW bersabda. Abu Hurairah berkata nih, Rasulullah katanya bersabda, jauhilah sifat prasangka yang buruk ya, karena sifat itu adalah sedusta-dusta pembicaraan. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan, memata-matai, jangan juga kamu saling mendengki. Janganlah kamu juga di belakang membelakangi ya. Di depan bagus, di belakang buruk ya. Ada orangnya senyum, nggak ada orangnya, wah ini jangan seperti itu ya. Di belakangnya ngomongin yang jelek-jelek, depannya senyum ya. Nah ini nggak boleh. Dan janganlah kamu saling membenci. Nah, kita nggak boleh saling membenci. Kita harus saling menyukai, saling sayang menyayangi ya. Bukan buah kekasih, bukan. Saling sayang terhadap sesama, saling berbagi ya gitu. Dan hendaklah kamu semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi kita nih orang Islam bersaudara. Wa kunu ibadallahu ikhwana. Jadilah kita semua hamba Allah yang bersaudara. Jangan saling sikut menyikut, jangan kita saling dengki mendengki, jangan kita saling omong-mengomong, jangan saling menggunjing, jangan saling mencari kejelekan. Nah, jangan. Kita saling berbagi, saling sayang. Kalau ada yang salah dinasihatin yang bagus, jangan diomongin kesalahannya, tapi nasihatin ya. Begitu. Semoga dimengerti ya anak-anakku sekalian ya, dimanapun kalian berada. Kita lanjutkan. Kandungan Quran surah Al-Asr. Apa yang dialami manusia dalam suatu masa, baik senang atau susah, miskin atau kaya dan lain-lain, menunjukkan bahwa alam ini ada penciptanya dan pengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demi masa ini mengandung makna ini alam ada yang ngatur loh gitu. Kalau nggak diatur ini alam tidak terjadi siang dan malam, tidak terjadi sore dan pagi ya. Makanya ada yang mengatur alam ini sehingga terciptalah ya siang dan malam, sore dan pagi, terciptalah ada kejadian gerhana ya. Karena ini ada yang mengatur, ada yang
yang menjalankan kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia akan merugi jika tidak menggunakan waktu dengan baik. Makanya ada hadis mengatakan al-waqtu kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. Ya. Pedang ini sesuai dengan siapa yang menggunakannya. Ya. Kalau pedang digunakan untuk ya memotong-motong rumput, ya, memotong-motong hal yang baik-baik, menjadi baik itu pedang. Ya. Sebaliknya kalau pedang ini buat nusuk orang yang nggak salah, nauzubillahi min dzalik, untuk bacok orang yang nggak salah, nah ini termasuk perlakuan yang baik. Berarti ini pedang nggak digunakan dengan begitu dengan waktu. Waktu kita gunakan untuk melakukan yang baik, belajar dengan sebaik-baiknya di rumah, ya, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, ya, maka waktunya akan bermanfaat dengan sebaik-baiknya, ya. Gunakan waktu dengan untuk melakukan kegiatan yang baik, yang bermanfaat tadi, ya, baca buku pelajaran, baca buku yang bermanfaat, baca Quran, ya, menghafal Al-Quran, ya, melakukan tugas-tugas dari bapak ibu guru. Ini waktu yang sangat baik, dimanfaatkan dengan baik-baik, sebaik-baiknya. Jangan kita banyak waktu gara-gara nggak ke sekolah kita melakukan perbuatan yang kita sia-siakan. Banyak yang tidur, malam begadang, nauzubillahi min dzalik. Yang nggak ada gunanya bergadang kalau kecuali ada keperluan, ya. Begadang itu kan kalau ada gunanya baru bagus. Kalau nggak ada gunanya mau ngapain? Hanya nongkrong-nongkrong sama temen, ngobrol-ngobrol sampai jam 4 pagi. Akhirnya apa? Kalian yang pertama nggak sholat subuh karena ngantuk, tidur jam 4, bagaimana? Karena itu kalian nggak melakukan tugas-tugas pekerjaan sekolah yang diberikan bapak ibu guru, ya. Karena kalian tidak dimanfaatkan untuk begadang. Nah ini nggak ada gunanya, ya. Sesuatu hal yang nggak ada gunanya harus dihilangkan, ya. Nah dimanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Agar apa? Agar cita-cita kamu, misi-misi kamu sebagai siswa, siswi tercapai di masa yang akan datang. Gitu. Ada yang punya cita-cita menjadi dokter. Agar bagaimana caranya saya menjadi dokter? Ya tadi, gunakan waktu dengan baik. Ada yang mau jadi TNI, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi insinyur, ya. Nah, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ya, gitu. Jangan dijadikan waktu sekarang dijadikan waktu yang sia-sia. Nah, mau jadi apa nantinya kalau kita tidak gunakan waktu dengan baik? Makanya banyak sekali orang-orang yang menyesal pada kemudian harinya. Dulu menyesal kenapa dulu saya nggak belajar dengan baik. Akhirnya sekarang dia, ya, jadi sampah masyarakat. Ya, tidak punya keahlian, tidak punya potensi yang bermanfaat buat dirinya sendiri aja nggak bermanfaat, apalagi buat orang lain. Nah ini janganlah kalian semua jadi seperti itu. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman, ya, serta beramal soleh. Iman dan beramal soleh serta orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah ini kandungan surah Al-Asr. Oke. Allah menjanjikan kehidupan bahagia dalam kandungan Quran surah An-Nahl yang tadi sudah kita baca, surah An-Nahl ayat 97. Allah menjanjikan kehidupan bahagia di dunia ini dan di akhirat bagi orang yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, ya. Yang kedua, orang yang beriman meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah. Ini, ya. Yang ketiga, orang yang beriman berkeyakinan bahwa balasan di akhirat adalah balasan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala dan diidam-idamkan oleh mereka. Nah, ini kandungan Quran surah An-Nahl ayat 97 yang tadi sudah kita baca dan kita bahas, ya. Kandungan surah Al-Hujurat
ayat 12. Seorang mukmin dilarang untuk berburuk sangka kepada sesama manusia, karena orang yang berburuk sangka akan mendapatkan dosa. Seorang mukmin dilarang mencari kesalahan orang lain. Seorang mukmin dilarang menggunjing satu sama lain. Jika seorang mukmin saling menggunjing, maka ibarat memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Na'udzubillahi min dzalik. Kandungan hadis tentang beramal soleh yang pertama tadi, larangan untuk berkata kotor dan perbuatan tercela. Nah, ini yang suka ngomong jorok, tolong dibatasin, dikurangin ya. Mungkin kalau stop nggak bisa, tapi dikurang-kurangin ngomong joroknya, ngomong kotornya ya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk berbuat dengan perbuatan terpuji atau berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sama siapa saja kita berakhlak, tidak boleh pilih-pilih. Sama orang Nasrani, sama orang non-Muslim, pokoknya sama orang di luar Islam pun kita harus berakhlak yang baik. Ya. Yang ketiga, Rasulullah SAW memberi isyarat bahwa yang terbaik di antara orang-orang mukmin adalah yang terbaik akhlaknya. Ya. Jadi siapa kita? Yang terbaik adalah orang yang berakhlak mulia. Ya. Kandungan hadis yang kedua, Allah menyuruh kepada orang yang beriman agar menjauhi prasangka buruk. Ya. Tadi ya, aksabal hadis ya. Prasangka buruk itu adalah sebohong-bohongnya perkataan ya. Kalau kita bersuujon, berprasangka buruk, itu adalah sebicara-bicara yang bohong ya. Jangan kita jadikan kebenaran ya. Belum tentu benar kita berprasangka, belum tentu dia buruk, kita berprasangka buruk. Nah, ini jangan kita bersangka-sangka ya. Prasangka buruk akan menyebabkan timbulnya sikap negatif ya. Nah, ini prasangka ini termasuk amalan hati ya. Amalan hati yang paling buruk ya. Termasuk amalan hati. Hati kita punya amal. Itu kalau kita berbaik sangka, namanya amalan baik tuh dalam hati kita. Kalau kita berburuk sangka sama orang, berarti hati kita buruk sama orang. Nah ini. Kita belajarlah berbaik hati kepada orang dengan kita berprasangka baik ya. Allahu Akbar. Yang ketiga, pentingnya prasangka baik ya. Kalau prasangka baik nggak apa-apa, lebih dianjurkan ya. Kita berprasangka yang baik-baik aja, positif ya, thinking. Subhanallah. Pentingnya rasa persaudaraan antara sesama. Nah, ini kita diajarkan ya. Kita ini bersaudara ya. Ada saudara seiman, ada saudara sebangsa dan setanah air. Kalau seiman ya, ada sekandung. Sekandung itu saudara kita, kakak, adik ya. Bibi, orang tua kita, nenek, kakek itu sekandung tuh. Ada saudara seiman, tetangga kita yang beriman, yang beramal, yang beragama Islam. Ada saudara sebangsa setanah air. Semua yang ada di Indonesia ini saudara kita. Setanah air ya. Walaupun beda agama, menjadi saudara karena satu bangsa dan negara. Perilaku gemar beramal soleh. Beramal soleh terhadap Allah adalah ibadah. Tadi udah saya katakan ya. Kita beramal kepada siapa aja, jangan berpandang-pandang ya. Kalau beramal kepada Allah, beramal soleh kepada Allah yaitu beribadah, sholat 5 waktu ya. Dengan sholat-sholat sunnah lainnya, duha, tahajud, witir, qobliyah, ba'diyah, istikharah, hajat ya. Beramal soleh terhadap sesama manusia dan makhluk ya. Berarti menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan antar sesama manusia dan makhluk ya. Makhluk ini kan ada dua, ada makhluk hidup, ada makhluk mati ya. Benda hidup, benda mati ya. Makhluk hidup ya manusia, hewan, tumbuhan ya. Tuh. Kalau lingkungan kita nih termasuk ya. Makhluk yang benda mati ya, yang mati apa? Tembok, meja nih.
Bisa nggak Pak kita berbuat baik kepada yang mati, makhluk mati? Bisa. Kita punya meja di sekolah, jangan dicoret-coret. Nah itu namanya berbuatan baik kepada makhluk yang mati. Punya buku di sampul yang rapi, nah itu namanya berbaik kepada. Punya tembok di sekolah, jangan dicoret-coret, dirapiin, dibersih. Nah itu namanya berbuat baik kepada makhluk mati lingkungan. Lalu bisa nggak Pak kita berbuat baik kepada selain manusia? Bisa kepada hewan, kita kasih makan. Ada tumbuhan, kita sirami, kita kasih pupuk. Nah itu namanya berbuat baik. Kalau kepada manusia, Bapak mungkin nggak jelaskan, kamu udah paham. Kalau kita berbaik pada manusia tadi, hormat, berbagi, ya, tidak berprasangka buruk, nah, tuh. Ya, tuh. Kita tenggang rasa, ya, manusia tuh ramah, menjaga kelestarian dalam berkawan. Nah ini kalau lingkungan kita jaga kelestarian lingkungannya, jangan dikotorin, buang sampah pada tempatnya. Nah kalau kita masih buang sampah di sembarangan tempat, berarti kita tidak beramal soleh kepada lingkungan kita, gitu ya. Semoga dapat dicerna dengan baik pelajaran ini ya, dan bermanfaat. Contoh amal soleh. Nah, apa sih contoh amal soleh? Yang pertama, melaksanakan perintah-perintah Allah ya. Amal soleh itu patuh dan taat kepada guru, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan, memberikan tempat duduk untuk nenek, kakek tua, perempuan yang tidak mendapatkan tempat duduk apabila kita di kereta, di mobil umum dan sebagainya. Memberikan santunan terhadap fakir miskin, ikut kerja bakti di lingkungan rumah kita, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ya. Menyumbang dana bagi pembangunan masjid, pembangunan jalanan, pembangunan prasarana umum. Nah, itu menjadi amal soleh tuh. Mendonorkan darah untuk orang lain, amal soleh tuh, ya. Berkata baik, saya tambahin tuh, berkata baik itu amal soleh. Senyum, amal soleh. Yang paling gampang amal soleh itu senyum, ya. Tuh. Menyingkirkan duri dari jalan, beling dari jalan, nah itu. Yang membuat orang celaka kita singkirkan, nah itu berbuat baik, ya. Membantu orang nyebrang di jalan, ya, menyeberang jalan termasuk. Nah itu amal soleh pada manusia, ada tuh sebagiannya, ya. Oke, pada orang lain. Perilaku berbaik sangka, husnuzan, berbaik sangka. Lawan husnuzan adalah su'uzan, berburuk sangka atau negatif thinking, ya. Kalau berbaik sangka, positif thinking. Berbaik sangka merupakan dibiasakan oleh jiwa yang mampu mendorong seseorang untuk diwujudkan melalui perilaku. Ya Pak. Berbaik sangka merupakan, ya, dibiasakan oleh jiwa-jiwa yang mampu mendorong seseorang untuk diwujudkan melalui perilaku. Jadi kalau kita berbaik sangka itu biasanya dengan jiwa-jiwa yang berperilaku yang baik biasanya, ya. Diwujudkan melalui perilaku, bisa berwujud ucapan ataupun perbuatan. Nah, ini biasanya yang kita harus biasakan makanya baik-baik, ya. Ya. Tuh, sehingga kita terbiasa untuk berbaik sangka. Husnuzon itu berbaik sangka, sikap terpuji yang mendorong pemiliknya untuk bersikap dan bertutur kata yang baik dan bermanfaat. Kalau kita berbaik sangka, mendorong kita untuk berbuat baik, ya. Gitu. Husnuzon merupakan akhlak terpuji. Suuzon merupakan akhlak tercela, ya. Perilaku terpuji berbaik sangka, perilaku yang buruk berburuk sangka. Oke. Perilaku berbaik sangka
Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar menghadapi cobaannya. Nah, ini kita berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana caranya kita berbaik sangka kepada Allah? Yang pertama, kita selalu taat kepada Allah, ya. Memperbaiki ibadah dan amal soleh. Ibadah kita nih mungkin kurang baik, kita perbaiki lagi. Tata cara sholatnya, rukun-rukunnya, bacaannya, ya, kekhusyuannya dalam sholat, itu. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan. Nah, bersyukur termasuk sebuah perbuatan yang kita termasuk orang yang berbaik sangka kepada Allah dengan cara bersyukur, ya. Ya. Maka itu termasuk perbuatan yang berbaik sangka kepada Allah. Atas ikhlas, ya. Ikhlas juga sama, bersyukur, ikhlas, ya. Apabila mendapatkan ujian serta cobaan, nah kita ikhlas, ya. Kalau udah ikhlas, ya, menjadi pahala kita. Gitu. Meyakini sepenuh hati bahwa di balik penderitaan terdapat hikmah yang agung, nah, itu termasuk sikap husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu. Husnuzon kepada diri sendiri. Nah, berarti yang pertama tadi husnuzon berbaik sangka kepada Allah, yang kedua berbaik sangka kepada diri sendiri. Selalu gigih dan optimis, sikap teguh pendirian, tabah dan tidak mudah menyerah untuk meraih cita-citanya. Nah, itu termasuk husnuzon, ya. Selalu berinisiatif, ya, membuat sesuatu yang sifatnya produktif. Nah, husnuzon nih, percaya diri nih kita, wah, kita mampu, ya. Kita kalau percaya diri berarti kita berbaik sangka kepada diri kita sendiri, ya. Ya. Tapi ingat, jangan sombong, ya. Kalau kita merasa mampu, hebat, jadi sombong, jangan. Maksudnya ini agar diri kita mampu menjadi orang yang sukses, gitu. Dengan kita berbaik sangka kepada diri kita sendiri dan kita percaya diri kita. Gitu. Tidak malu untuk bertanya dan belajar, terus belajar, gitu, ya. Husnuzon kepada sesama manusia, yang pertama mempererat hubungan persaudaraan, ya. Nah, ini aplikasi dalam aplikasi penerapan, ya. Penerapan kita berbaik sangka kepada sesama manusia. Mempererat hubungan persaudaraan, rasa senang melihat kebahagiaan orang lain, menghindari manusia dari perpecahan antara satu dengan yang lain, dapat memberikan hati dari titik hitam dan dapat membersihkan hati dari titik hitam dan mencegah perkara yang mungkar di hati, ya. Hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Nah, ini menghindarkan diri dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama manusia karena menuduh tanpa bukti yang kuat. Kalau bisa kita hindarkan tuh, kita menuduh orang, kita berprasangka buruk sama orang, ya, memfitnah orang. Nah, ini itu termasuk husnuzon. Kalau kita hindarkan itu, kita husnuzon, menjadi seorang yang husnuzon kepada orang lain. Nah, demikianlah pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat, dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya. Diperhatikan video-video Bapak yang sudah dari tadi Bapak tuangkan pembelajaran dalam video ini, ya. Semoga bermanfaat dan dapat dicerna, dipahami dengan baik. Kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dewan guru serta tugas-tugas yang nanti saya akan berikan. Semoga pertemuan virtual ini, walaupun kondisi seperti ini, menjadi sebuah pelajaran buat kita, dan dengan hal ini kita menjadi manusia-manusia yang kuat, sehingga manusia yang teguh untuk melakukan pembelajaran dengan baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.